Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat sesuatu yang istimewa. Nih, kalian bisa lihat ya, kalau hasilnya sempurna dan benar, ini bagian kulitnya nih bisa dikelupas seperti ini nih. Tuh. Dan ini sangat lembut banget. Kelembutannya ini akan tetap bertahan walaupun udah dingin dan sampai esok hari. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, pertama kita akan buat bahan isiannya dulu. Kacang hijau, di sini mama juga udah rebus dulu kacang hijaunya, kemudian gula merah, gula pasir dan sedikit garam juga air. Kalian boleh menambahkan daun pandan ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu air, gula pasir, garam dan gula merahnya. Ini akan kita masak dengan api yang sedang dan terus diaduk sampai teksturnya itu hancur ya. Hancur dan mengering seperti ini. Nah, terus kita aduk, kalau udah kita sisihkan dulu, biarkan sampai dingin pada suhu ruang. Sekarang lanjut kita ke bahan berikutnya, bahan utama. Ini adalah air susu yang hangat, bisa UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air ya. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Lalu ragi instan. Di sini Mama Eji menggunakan 1 sendok makan. Kalau kalian mau timbang itu 8 gram. Nah, pastikan raginya juga aktif agar bisa mengembang dengan baik. Kemudian masukkan juga garam. Kalian bisa lihat di sini udah muncul busa-busa raginya ya, artinya udah aktif walaupun tanpa didiamkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tepung terigu protein rendah pada wadah, boleh rendah, boleh sedang untuk resep pau kali ini. Jadi ketahuan deh ini resep pau ya. Tapi jangan salah, pau kali ini sangat istimewa ya dan sangat rekomen banget. Karena ini lembut, tidak keras atau kering walaupun udah nggak panas lagi. Nah, lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, kemudian kita aduk kembali. Ini terus aduk sampai tercampur dengan baik. Oh ya, kalau kalian menginginkan warna pau yang bersih, putih itu ya, kalian harus wajib menggunakan terigu protein rendah. Setidaknya itu membantu agar pau kita itu warnanya lebih cerah atau terang ya. Karena protein rendah warnanya itu emang lebih putih dibanding dengan protein sedang atau tinggi. Nah, sekarang kita tambahkan 35 gram shortening atau mentega putih. Sebenarnya kalian juga bisa menggantinya dengan margarin atau minyak sayur. Tapi ini kalian bisa lihat ya, kalau kita semuanya menggunakan yang pertama protein rendah, kemudian shortening, warna adonan ini jauh lebih putih, tidak berwarna kuning. Kalau menggunakan margarin warnanya akan lebih kekuningan, ya kan? Nah, kalau udah semua tercampur rata, nih seperti ini konsistensinya ya, tidak terlalu lunak banget ataupun terlalu keras. Ini akan kita proofing selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam kalian bisa lihat udah sangat mengembang dengan baik. Tentunya tadi tergantung dari suhu ruangan ya. Kalau panas mungkin bisa lebih cepat, kalau udaranya dingin ya mungkin bisa ditambah sedikit lagi. Yang pasti harus sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kita kempiskan tadi, ini kita pindahkan dulu ke papan kerja. Dan ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, jika merasa masih agak terlalu sedikit kasar, adonannya bisa kalian ulen sebentar seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk memanjang. Kita potong menjadi 4 bagian. Boleh sama besar atau terserah kalian lah mau suka warna apa ya yang lebih banyak. Kemudian setiap bagiannya kita bulatkan. Lalu untuk satu bagian kita siapkan dicampurkan dengan 2 sendok makan atau secukupnya coklat bubuk. Nah, karena ini adonannya masih cukup lunak, jadi coklat bubuknya tidak kita jadikan pasta. Tapi kalau kalian merasa adonannya itu terlalu keras, coklat bubuknya bisa dijadikan pasta ditambahkan dengan beberapa sendok air, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, ini yang kedua, Mama Eji gunakan coklat hitam. Kemudian yang ketiga, pewarna orange. Jadi kalau untuk warna itu sesuai selera aja.
Nah ini nih ya, karena pewarna orange ini bentuknya cairan, artinya adonannya akan semakin lunak, jadi bisa kita tambahkan sedikit dengan terigu, sedikit aja. Nih sampai konsistensinya kembali seperti semula, tidak terlalu lunak ataupun terlalu keras. Nah itu dia. Sekarang ambil bagian yang putih, kita bagi menjadi 4 bagian. Untuk pembagian ini sebenarnya juga sesuai dengan daya kreasi kalian sendiri. Nanti kalian bisa lihat lah. Sekarang kita bulatkan. Juga untuk yang coklat kita bagi menjadi 4 bagian. Oh ya, di sini untuk bagian yang coklat hitam itu jauh lebih sedikit ukurannya, lebih kecil sedikit ya dari yang lainnya. Nah, juga yang warna kuning, ini udah selesai semua. Kalau udah, kalian bisa ambil satu bagian yang putih. Nah, kalau melekat pada papan kerja saat meronding ini atau di rolling, bisa taburi sedikit dengan terigu. Nah, sebenarnya semua bagian, semua warna, 4 warna ini kita pipihkan. Dan kalian bisa lihat caranya. Pertama bagian yang putih, kemudian yang coklat. Lalu bagian yang kuning ini juga kita pipihkan, tapi kita potong-potong seperti itu. Nah ini kita akan membentuk belang-belangnya ya. Oh iya, ini kan paw tiger, jadi harus ada belang-belang dari kulit tigernya. Nah juga yang hitam, jadi tinggal kreasi kalian aja. Nggak juga plek-plek harus seperti itu susunannya. Yang pasti kalian bisa bayangkan bagaimana caranya agar kulit dari paw ini menyerupai belang-belang dari kulit tiger tadi. Nih. Terus lakukan ditumpuk-tumpuk lapisan demi lapisan dan kita letakkan alur-alur untuk belang-belangnya. Nah ini udah semua nih seperti ini. Kita pipihkan kemudian rolling memanjang seperti ini ya, perlahan aja. Ini videonya aja dicepetin. Perlahan. Tuh seperti ini. Kalau udah kita potong-potong, ini sih potongannya masih agak besar ya. Nanti setiap bagian yang besar ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Untuk ukurannya juga sesuai selera kalian aja, mau yang kecil atau yang besar. Kalau yang kecil tentunya dapatnya banyak. Ini ukurannya besar, dapat 12 buah. Nah sekarang ambil satu bagian, kemudian kita rolling perlahan agar setiap lapisannya itu menyatu. Jadi perlahan aja. Nih kalau udah seperti ini. Oh ya tadi isiannya udah dingin dan kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Untuk isiannya juga banyaknya sesuai dengan selera. Nah sekarang kita letakkan satu bulatan pada bagian tengah. Kemudian satukan semua bagian tepinya membentuk bulatan. Dijepit rapat. Jadi kalian bisa lihat konsistensi adonannya itu nggak terlalu melekat-lekat banget. Juga tidak terlalu keras ya. Ini kita haluskan bagian bawahnya pada papan kerja. Tuh ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan cupcake atau alas paw juga boleh ya. Ini cupcake-nya yang nggak melekat. Nah sekarang untuk bagian yang potongan yang besar bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Sama kita rolling dulu perlahan sampai belang-belangnya itu menyatu, lebih menyatu lagi. Nah kita beri isian kemudian satukan seluruh tepiannya pada bagian tengah, jepit rapat. Nah lakukan semuanya sampai selesai. Nih udah selesai semua. Langsung letakkan aja tadi saat pembentukan pada loyang. Dan ini sebelum kita kukus akan kita istirahatkan dulu kurang lebih 20-30 menit. Pastinya sampai lebih mengembang dari bentuk semula. Dan ini siap kita kukus. Air kukusan tuh jangan sampai terlalu bergolak-golak banget ya. Jadi dengan api yang sedang.
Nah, ini kukusannya sebenarnya nggak perlu lagi pakai alas pada penutup, tapi kalau kalian nggak ada lubang pembuangan udaranya bisa dialasi kain pada tutupnya seperti itu ya, agar nggak menetes nanti uap airnya. Dan kalau udah kurang lebih 8-10 menit, matikan api, jangan langsung dibuka, tapi hanya direnggangkan seperti itu tutupnya. Tuh uapnya udah keluar ya, sampai uap airnya itu benar-benar habis, kurang lebih 5-7 menit baru kita angkat tutupnya dan selimutnya bisa kita kuak. Kita bisa buka kainnya dan kalian bisa lihat hasilnya, tidak keriput ya paunya ini. Nah, seperti ini dia hasilnya. Jadi teknik pengukusan juga harus kalian perhatikan. Apinya juga tadi jangan terlalu kebesaran, sedang aja ya. Nih, ini sangat empuk dan kulitnya sangat mudah sekali dikelupas. Jadi ciri-ciri bakpao yang sempurna itu jika kalian bisa mengelupas kulitnya dengan baik. Katanya seperti itu. Nah, ini dia. Ternyata kalau kulitnya dilepas juga cakep loh. Itu seperti handuk, pori-porinya kecil ya. Sekarang kita potong dulu biar lebih rapi. Nih, dengan isian kacang hijau yang legit dan lembut. Pao Tiger Pao isi kacang hijau. Ini dia hasilnya. Oke ya, kalian harus coba. Ini benar-benar tidak keras walaupun tanpa dihangatkan. Begitu juga sampai keesokan harinya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.